Ma min nabiyyin bu'isa illa anzara ummatahud dajjal. Demikianlah Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang pun nabi yang diutus melainkan mereka semua mengingatkan umatnya akan besarnya fitnah dajjal. Wa inna Nuh awwalu man anzara ummatahud dajjal. Nabi Nuh adalah nabi yang pertama kali mengingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Wa inni sa'asifu lakum sifatan lam yasif nabiyyun qabli. Aku akan ceritakan kepada kalian sifat, ciri dan tanda-tanda yang tidak pernah diceritakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Pemirsa, seorang penulis kenamaan, seorang sosiolog, sejarawan yang bernama Ibnu Khaldun bercerita di dalam mukaddimahnya tentang sejarah yang memiliki dua kandungan. Sejarah memiliki kandungan yang bersifat internal dan dia juga memiliki kandungan yang bersifat eksternal. Secara internal, sejarah berisi tentang data, nama, fakta, kisah, tahun, peristiwa, kejadian yang setiap kita bisa membacanya. Dan secara eksternal, inilah yang cukup penting, bahwa sejarah mengandung di dalamnya hikmah, kemudian pelajaran, kemudian psikologi, tabiat, karakter yang memiliki kemiripan. Dia memang berbeda secara angka, data, nama, tempat, tetapi dia memiliki tabiat dan karakter yang sama. Inilah nampaknya pembacaan sejarah yang perlu kita lakukan. Kalau secara internal setiap orang bisa menikmati, tapi secara eksternal tidak semuanya bisa melakukan. Pembacaan secara eksternal inilah yang harus kita lakukan ketika melihat rangkaian sejarah dari zaman ke zaman. Ada satu bagian dari sejarah yang nampaknya tidak boleh kita lupakan, di mana secara karakter dan tabiat dia memiliki kemiripan. Satu contoh bagaimana tabiat sejarah yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel yang merupakan anak cucu dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Pada saat Nabi Musa alaihissalam diutus, ternyata Nabi Musa tidak mendapati Bani Israel sebagaimana bayangan tentang anak cucu dari Nabi Yakub yang tunduk kepada syariat Allah, yang menjadikan syariat Allah sebagai pegangan hidup mereka. Jauh sekali keadaan Bani Israel dengan anak cucu Yakub yang pada saat Nabi Yakub akan meninggal dunia, mereka semua mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Yang didapati oleh Nabi Musa alaihissalam justru adalah Bani Israel yang lebih dekat kepada penyembahan dewa, yang lebih dekat kepada paganisme, yang lebih dekat kepada ajaran Samiri laknatullah. 400 tahun sejak Nabi Yusuf meninggalkan mereka, sejarah tidak berhasil mencatat agama apa yang sebenarnya dianut oleh Bani Israel. Kitab suci apa yang mereka jadikan pegangan, Tuhan macam mana yang mereka sembah, bahasa apa yang mereka gunakan, tradisi dan budaya apa yang mereka pertahankan. Tapi yang pasti Nabi Musa mendapati mereka tidak lagi beribadah sebagaimana yang dikenal oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, yang terjadi adalah Bani Israel makin jauh dari syariat Taurat. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus, maka yang disaksikan oleh Nabi Isa, Bani Israel bukanlah Bani Israel yang tunduk kepada syariat Taurat. Yang ada justru mereka yang menyembah berhala, tunduk kepada ajaran paganisme, dan sangat lekat dengan warisan yang diberikan oleh Samiri. Pada saat Nabi Isa alaihissalam kemudian diangkat, ternyata yang terjadi bahwa Bani Israel tidak lagi kemudian mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam. Paulus itulah orang yang tertuduh merubah syariat Nabi Isa. Kita mendapati dua peristiwa yang serupa. Pada zaman Nabi Musa ada Samiri yang merusak ajaran Nabi Musa. Pada zaman Nabi Isa ada Paulus yang merusak ajaran Nabi Isa. Kedua-duanya adalah orang-orang yang mengklaim sebagai bagian dari Yahudi, tetapi sejatinya mereka tidak tunduk kepada Taurat, melainkan kepada Talmud, tidak tunduk kepada Injil yang diturunkan, melainkan syariat Paulus yang dibuat-buat. 600 tahun kemudian, kita mendapati kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hadir di tengah kehidupan orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW hadir, di situ juga ada orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Tetapi yang kita dapatkan adalah bahwa orang-orang Nasrani bukanlah orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Isa, sebagaimana orang-orang Yahudi bukanlah orang-orang yang mengikut syariat Nabi Musa. Lalu apa yang kita dapatkan? Kita saksikan adalah bahwa orang-orang Nasrani menolak akan ajaran Rasulullah SAW karena mereka berat untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Apalagi orang-orang Yahudi yang kecewa karena Nabi yang diutus ternyata bukan dari Bani Israel, bukan keturunan Nabi Ishak, melainkan keturunan Nabi Ismail. Kemudian kita menyaksikan bahwa akhirnya Rasulullah SAW mengusir Bani Israel, mengusir orang-orang Yahudi dari bumi Madinah. Dendam kusumat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW tidak mampu dilampiaskan semasa beliau hidup. Di zaman Abu Bakar, keinginan Rasul agar bumi Mekah, tanah Arab, dibersihkan dari orang-orang Yahudi belum tersampaikan. Barulah pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, orang-orang Yahudi berhasil dibersihkan dari Jaziratul Arab. Lalu inilah fitnah yang kemudian muncul pertama. Di era Utsman bin Affan, yang terjadi adalah bahwa Yahudi mulai berhasil merusak dari dalam. Datangnya Abdullah bin Saba yang pura-pura masuk Islam, namun diketahui oleh Utsman bin Affan bahwa dia tidak datang dengan ketulusan, melainkan datang dengan membawa sebuah ajaran-ajaran baru. Yang terjadi kemudian adalah Ibnu Saba diusir dari kota Madinah. Lalu pada zaman Ali bin Abi Thalib, Ibnu Saba datang kembali, pura-pura memberikan dukungan kepada Ali setelah sebelumnya berkonspirasi untuk membunuh Utsman bin Affan. Dan yang kemudian terjadi adalah pada masa Ali bin Abi Thalib, fitnah ini menyebar luar biasa. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib menjadi titik awal bagi fitnah yang lebih besar. Lahirlah sebuah ajaran yang diklaim sebagai sebuah ajaran Islam, tetapi hakikatnya sangat jauh dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita mengenalnya dengan ajaran Syiah. Di masa Nabi Musa ada Zionisme yang memegang teguh syariat Talmud. Di masa Nabi Isa alaihissalam ada Paulus yang merusak ajaran Nabi Isa, merusak ajaran Tauhid menjadi Trinitas. Dan di masa Rasulullah SAW kemudian ada ajaran Syiah yang merusak syariat Rasulullah SAW. Inilah pembacaan sejarah yang dapat kita lihat. Dia memiliki nama tempat, peristiwa dan kejadian yang berbeda, tetapi hakikat dan tabiatnya tetap sama. Inilah yang dapat kita ambil pelajaran pada catatan Ibnu Khaldun di dalam mukadimahnya. Betapapun hari ini kita menyaksikan ada sekelompok besar orang-orang yang mengklaim dirinya bagian dari ajaran Islam, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka tidak memiliki bagian sedikit pun dari ajaran ini. Syahadat mereka berbeda, ibadah mereka berbeda, syariat mereka berbeda, apalagi kemudian muamalahnya dan akhlak mereka sungguh jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu setiap muslim tentu harus waspada. Tabiat sejarah ini akan senantiasa berulang. Orang-orang Syiah tidak menginginkan kebaikan kepada kaum muslimin. Bahkan mereka memiliki dendam kusumat karena sejarah nenek moyang mereka dirusak oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah dan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita, entah di bumi Irak, entah di bumi Afghanistan, atau di Suriah. Dan bagi kita yang di Indonesia, peristiwa ini harus kita ambil pelajaran agar semua yang menimpa di sana tidak menimpa kepada kita. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يكبر بهالغربة كثير ويعد أيام الصبر يكبر بهالغربة كثير ويعد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله